Perkenalkan, nama saya Siti Nur Laila. Saya dari kelas B6 dengan nomor NIM 23811302003 dengan mata kuliah Fikih jurusan Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Otong Butomi, LC, MAG. Kemudian di sini saya akan menyampaikan video yang berjudul Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Islam. Hukum dalam Islam, ulama ini berbeda dalam mengklasifikasikan sumber hukum Islam. Perbedaannya bukan pada prinsip, tetapi pada sudut pandang dan metodenya. Klasifikasi modern atau Wahbah Zuhaili dan kawan-kawan membagi menjadi dua. Yang pertama, sumber yang disepakati, yang kedua, sumber yang tidak disepakati. Tujuannya untuk memetakan ijtihad secara sistematis. Nah, sumber yang disepakati oleh al-adillah al-muttafaq 'alaiha maksud saya sumber yang disepakati menurut al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Di sini ada 4 sumber yang diterima atau sumber hukum utama yang diterima semua ulama. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma', dan yang keempat ada Qiyas. Poin yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran di sini adalah atau definisi Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, mutawatir, bisa disebut juga mutawatir. Kemudian Al-Quran ini ibadah dalam membacanya, serta Al-Quran ini adalah mukjizat. Jenis ayat Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ayat hukum, kemudian yang kedua ada ayat akidah dan akhlak. Contoh hukumnya seperti hukum waris, sholat, kemudian larangan riba. Untuk poin yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, bisa melalui perkataan, perbuatan, serta persetujuan. Jenis As-Sunnah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qauliyah atau perkataan, kemudian ada fi'liyah atau yang disebut juga dengan perbuatan, dan yang ketiga yaitu taqririyah atau persetujuan. Contohnya di sini adalah cara sholat, kemudian haji, dan persetujuan Nabi pada kebiasaan sahabat. Jadi misalkan dalam Al-Quran ini belum dijelaskan atau belum dipaparkan secara lebih rinci, maka akan dijelaskan kembali dalam Al-Quran. Maksud saya dalam sunnah, seperti cara sholat, haji, kemudian persetujuan Nabi pada kebiasaan sahabat pada zaman dahulu. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ijma' sharih atau tegas, kemudian ada ijma' sukuti atau ijma' yang diam, bisa disebut juga lemah. Contohnya yaitu kewajiban sholat 5 waktu, kemudian pengumpulan Al-Quran itu juga dijelaskan dalam ijma' atau melalui kesepakatan semua mujtahid. Dan poin yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan kasus baru dengan kasus lama karena ada kesamaan ilat atau sebab hukum. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi qiyas. Yang pertama ada aslu atau kasus asal, yang kedua ada far'u atau kasus baru, dan yang ketiga ada hukmul asli atau hukum asal, dan yang terakhir ada ilat, sebab hukum. Contohnya, narkoba diharamkan seperti khamr karena sama-sama memabukkan. Kemudian sumber yang tidak, kalau 4 tadi ini adalah
sumber yang disepakati, dan yang selanjutnya itu sumber hukum yang tidak disepakati menurut al-adilah al-muhtalaf fiha. Sumber ini menjadi wilayah ijtihad dan perdebatan ulama karena pada sumber ini terdiri dari 3, yaitu ihtisan, yang kedua maslahah mursalah, dan yang ketiga adalah urf. Yang pertama, istihsan. Istihsan ini adalah meninggalkan qiyas yang jelas demi qiyas yang samar, atau pengecualian demi keadilan dan kemaslahatan. Jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan qiyas hafi, yang kedua berdasarkan nas, kemudian yang ketiga berdasarkan maslahah. Contohnya, jual beli pesanan atau salam dibolehkan demi kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya, hukum yang selanjutnya itu maslahah mursalah, atau kemaslahatan yang tidak didukung atau dibantah oleh dalil spesifik. Dalam maslahah mursalah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama daruriyat, ini termasuk maslahah yang primer. Kemudian yang kedua ada hajiyat, termasuk yang sekunder, dan yang ketiga adalah tahsiniyat atau tersier. Contoh dari maslahah mursalah ini yaitu pengumpulan Al-Quran oleh Abu Bakar untuk menjaga agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu urf, hukum Islam yang tidak disepakati. Ini ada yang namanya urf atau kebiasaan. Apa ini maksud dengan urf? Urf ini adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara terus-menerus. Jenis dari urf atau kebiasaan ini ada 2. Yang pertama, urf sahih atau sahih yang sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah urf fasid atau yang bertentangan dengan syariat. Contohnya, mahar dalam nikah mengikuti kebiasaan setempat. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi sumber hukum Islam oleh ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili ke dalam 2 kategori utama yang disepakati, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan yang tidak disepakati itu mencakup istihsan, maslahah mursalah, dan urf. Itu merupakan pendekatan yang praktis, sistematis, dan edukatif. Klasifikasi ini membantu membedakan antara landasan hukum yang absolut dan wilayah ijtihad yang dinamis. Kemudian, sumber yang disepakati ini berfungsi sebagai fondasi tetap atau sawabit syariat, sementara sumber yang tidak disepakati ini merupakan alat ijtihad yang menjadikan hukum Islam menjadi lentur, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman, seperti dalam kasus pengharaman narkoba melalui qiyas. Kemudian, penerapan sumber yang tidak disepakati memerlukan kehati-hatian yang sangat ekstra dan kompetensi keilmuan yang sangat mendalam dari seorang mujtahid agar tidak disalahgunakan untuk melegalkan hal yang bertentangan dengan ruh syariat. Prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan harus menjadi pedoman yang sangat utama. Lalu, dalam konteks Indonesia, konsep urf dan maslahah mursalah memiliki relevansi yang sangat tinggi dan menjadi dasar banyak fatwa kontemporer seperti perbankan syariah dan zakat profesi, yang membuktikan bahwa ijtihad merupakan kegiatan hidup dan terus berkembang untuk menjawab tantangan umat. Perbedaan pendapat dan klasifikasi di kalangan ulama ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan kekayaan intelektual atau khazanah ilmu dan rahmat yang menunjukkan kedinamisan serta keseriusan para ulama dalam menjalankan amanah untuk menjaga dan mengembangkan hukum Islam di setiap zamannya. Jadi, hukum Islam memiliki fondasi yang kokoh sekaligus mekanisme yang fleksibel untuk tetap relevan. Pemahaman terhadap klasifikasi dan sumber hukum ini mendorong sikap bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat
dan menghargai ijtihad sebagai proses ilmiah yang terus berdenyut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.